Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariska Masrofah dari kelas Tebin 4A NIM 28. Di sini saya akan membuat video, yaitu video metode pembelajaran berbicara dalam teks prosedur dengan metode citizen prosedur. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca surat Al-Fatihah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke pelajaran, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Semoga kalian hari ini semangat dalam memulai pembelajaran. Semoga kalian tidak membosankan dengan pembelajaran daring yang kita alami saat ini. Baik, langsung saja kita masuk ke pembelajaran. Di sini, Ibu akan menjelaskan kepada kalian tentang teks prosedur. Tentang teks prosedur dalam KD 4.6, yaitu menyajikan data rangkaian kegiatan dalam bentuk teks prosedur tentang cara membuat alat musik, tarian daerah, dan cara membuat cindera mata dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, dan aspek secara lisan. Indikatornya, siswa mampu menyampaikan teks prosedur membuat sesuatu dengan memperhatikan struktur. Yang kedua, siswa mampu membuat sesuatu dengan teks prosedur. Siswa mampu menyampaikan teks prosedur membuat sesuatu secara lisan dengan memperhatikan kebahasaan. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan teks prosedur dengan membuat sesuatu dengan memperhatikan aspek lisan. Tujuan dari pembelajaran kali ini, siswa mampu untuk menyampaikan teks prosedur secara lisan dengan memperhatikan struktur. Yang kedua, siswa mampu menyampaikan teks prosedur membuat sesuatu dengan memperhatikan kebahasaan. Yang ketiga, siswa mampu menyampaikan teks prosedur dengan memperhatikan aspek lisan. Ibu telah menjelaskan tujuan, indikator, serta KD yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang metode yang akan kita pakai dalam pembelajaran hari ini. Metode yang akan kita pakai pada saat ini yaitu metode citizen prosedur, yaitu metode dengan langkah mengamati, mengidentifikasi, menelaah, menulis, dan mempraktekkan teks prosedur. Belum masuk ke langkah pembelajaran berikutnya, di sini Ibu akan memberikan pengertian tentang teks prosedur. Pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur merupakan teks yang dilakukan untuk menunjukkan langkah-langkah pembuatan sesuatu. Dalam pembelajaran hari ini, Ibu akan menunjukkan cara pembuatan hand sanitizer. Hand sanitizer ini berguna untuk menangkal bakteri yang ada di tangan untuk mencegah kita dari penularan COVID-19. Baik anak-anak, di sini Ibu juga akan menjelaskan tentang manfaat, kekurangan, dan kelebihan dalam teks prosedur. Yang pertama, manfaat mempelajari teks prosedur yaitu membantu pembaca atau pendengar untuk memahami bagaimana cara melakukan atau membuat sesuatu dengan tepat. Entah itu membuat hand sanitizer, entah itu membuat masker, ataupun membuat makanan. Dengan adanya teks prosedur seperti ini, maka akan membantu pembaca ataupun membantu orang untuk mempraktekkan bagaimana cara pembuatan benda-benda tadi atau makanan-makanan tadi secara tepat, agar mereka tidak salah dalam melakukan atau mempraktekkan pembuatan benda atau makanan tersebut.
Keuntungan daripada teks prosedur ini sendiri, teks prosedur yang baik memiliki perintah yang memudahkan pembaca. Teks prosedur yang baik terdapat langkah-langkah yang teratur. Ketiga, teks prosedur yang baik menggunakan kata yang harus umum. Lebih baik jangan menggunakan kata ilmiah yang sulit dimengerti. Karena apabila kita menggunakan kata ilmiah yang sulit dimengerti, maka pembaca seperti orang awam tidak akan mengerti apa yang kita bahas. Kekurangannya, dalam teks prosedur, kita harus menulis teks secara detail dan panjang. Hal itu pasti akan membosankan. Namun, di balik kekurangan teks prosedur itu sendiri, banyak sekali kelebihan yang bisa kita dapat atau keuntungan yang bisa kita dapat dalam mempelajari teks prosedur. Teks prosedur sendiri lebih menekankan kepada memberitahu untuk melakukan suatu hal, membuat makanan atau membuat benda atau membuat obat atau apapun itu. Dengan adanya teks prosedur, maka akan semakin mudah dan akan semakin membuat pembaca atau orang awam itu paham. Ini loh cara membuat hand sanitizer, ini loh cara membuat masker. Jadi masyarakat tidak perlu lagi untuk bingung-bingung bagaimana sih caranya membuat benda-benda tersebut. Itu keuntungan, kelebihan, kekurangan, dan sekaligus manfaat dari teks prosedur. Ibu jelaskan sedikit lagi bahwa teks prosedur ini selain untuk warga awam, juga sebagai siswa kita bisa mengerti, kita bisa tahu unsur-unsur yang ada di dalam teks prosedur itu sendiri, seperti unsur kebahasaannya, unsur strukturnya, unsur aspek lisannya. Kita bisa mempelajarinya dari Google maupun kita pelajari dari sekolah secara langsung. Hal ini terbukti dengan banyaknya tayangan-tayangan yang mengupload cara-cara pembuatan atau apapun itu dengan menggunakan teks prosedur. Hal ini yang bisa kita ambil sisi positifnya juga, bahwa teks prosedur ini banyak membantu orang awam maupun membantu siswa-siswa untuk lebih mengerti apa sih sebenarnya teks prosedur itu dan apa sih kegunaan kita mempelajari teks prosedur itu. Nah, itu tadi manfaat dan kelebihan, kekurangan daripada teks prosedur. Selain itu, teks prosedur juga memiliki macam-macam, yaitu 1. Teks prosedur sederhana. Yang kedua, teks prosedur kompleks. Selain macam-macam teks prosedur yang telah Ibu sebutkan, ada lagi ciri-ciri dari teks prosedur. Ciri dari teks prosedur menggunakan kalimat perintah imperatif, menggunakan kata kerja aktif, menggunakan kata kerja penghubung, menggunakan kata kerja keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Ibu telah menjelaskan dari pengertian, manfaat, kelebihan, kekurangan, macam-macam, dan ciri teks prosedur. Sebelum memulai pembelajaran metode pembelajaran berbicara dengan metode citizen prosedur, Ibu ingin kalian memahami terlebih dahulu apa sih teks prosedur itu, apa sih manfaat teks prosedur itu, bagaimana teks prosedur itu bisa memiliki macam-macam seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, dan mengapa ciri-ciri dari teks prosedur itu ada beberapa menggunakan kalimat-kalimat yang itu kalimat yang harus mudah dipahami. Ibu menjelaskan bahwa teks prosedur itu tidak boleh menggunakan kalimat yang sulit. Karena apa? Karena teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan untuk pembuatan sesuatu.
apabila kita sebagai siswa atau ibu sebagai guru pasti bisa memahami, karena ibu dan siswanya telah mempelajari itu di sekolah. Namun untuk orang awam, apakah bisa langsung memahami apa sih kalimat yang ada di dalam teks prosedur tersebut? Nah, untuk itu ibu ingin kalian lebih memahami lagi tentang teks prosedur tersebut, agar nantinya jika ada orang yang bertanya kepada kalian tentang kalimat-kalimat yang ada di teks prosedur yang tidak mereka pahami, kalian bisa menjawabnya. Ibu telah menjelaskan semuanya. Sekarang kalian ibu tugaskan untuk memahami lagi dan menelaah lagi apa sih teks prosedur itu, sebelum kita mulai menggunakan metode citizen procedure. Teks prosedur itu sendiri tidak hanya terdiri hanya satu teks prosedur saja, namun ada berbagai macam teks prosedur. Teks prosedur merupakan teks yang bisa diakses oleh semua orang, entah itu untuk memperlihatkan bagaimana cara pembuatan hand sanitizer, entah itu untuk mereka mencari tahu bagaimana pembuatan masker, entah itu mereka mengetahui bagaimana pembuatan baju ataupun pembuatan makanan. Dengan adanya teks prosedur, maka orang awam pun bisa lebih memahami apa sih sebenarnya teks prosedur itu. Maka dari itu, ibu menjelaskan kepada kalian tentang ciri, manfaat, kekurangan, kelebihan yang ada di dalam teks prosedur. Sedikit penjelasan dari ibu. Mari sekarang kita masuk ke dalam pembelajaran. Selanjutnya, ibu akan mengupload cara pembuatan hand sanitizer, dan ibu menugaskan kalian untuk mencari informasi apa saja yang ada di dalam video tersebut. Silahkan kalian mencari informasi tersebut secara berkelompok. Setelah berkelompok, kalian amati dan kalian lihat secara seksama bagaimana cara pembuatan hand sanitizer. Karena kalau di bawah 70% hand sanitizer itu tidak optimal untuk bekerja. Kita gunakan 2 tetes essential oil dan selanjutnya kita kocok. Halo Sasa Lovers, selamat datang di YouTube channel Sajian Sedap. Berjumpa lagi dengan saya Resi. Kali ini Resi akan menunjukkan bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Dan di sini di depan Resi sudah ada bahan-bahannya. Tapi sebelum kita sebutin bahan-bahannya, untuk yang belum subscribe YouTube channel Sajian Sedap, langsung aja klik tombol subscribe, like videonya, dan bagikan ke semua media sosial kalian. Oke, sekarang langsung aja kita masuk ke proses pembuatannya. Oke, jadi untuk bahan-bahannya di sini kita menggunakan alkohol 70%, lalu ada aloe vera, ini kita gunakan 70 gram, dan ini ada essential oil, ini kita gunakan hanya 2 tetes, dan jangan lupa juga Sasa Lovers untuk menyiapkan botol kosong. Jadi untuk alkoholnya kita gunakan yang kadar 70%, ini kita gunakan 60 ml, dan di sini Resi sudah menggunakan gelas ukur. Kita ukur 60 ml. Jadi kalau untuk membuat hand sanitizer itu yang agar optimal, Sasa Lovers bisa gunakan alkohol minimal kadarnya adalah 70% sampai 80%. Karena kalau di bawah 70% hand sanitizer itu tidak optimal untuk bekerja. Dan sekarang kita akan memasukkan aloe vera gelnya sebanyak 70 gram. Nah kalau aloe vera gelnya itu Sasa Lovers bisa pilih merek apa aja, atau kalau misalnya mau langsung dari lidah buayanya yang masih segar itu juga bisa. Untuk takarannya sama 70 gram juga. Dan ini aloe vera gelnya sudah 70 gram. Jadi fungsi dari aloe vera ini adalah untuk melembutkan tangan. Kalau Sasa Lovers tidak ingin menggunakan aloe vera, itu bisa mencari gliserol, itu juga mampu melembutkan tangan, atau bisa juga menggunakan canola oil. Ini kita aduk, dan yang terakhir kita gunakan 2 tetes essential oil.
Kalau ini hanya opsional aja Sasa Lovers, jadi supaya hand sanitizer-nya itu jadi memiliki aroma. Oke, kita masukkan 2 tetes. Dan selanjutnya tinggal kita aduk. Dan kita masukkan ke dalam botol spray. Dan selanjutnya kita kocok dan hand sanitizer sudah bisa digunakan. Dan ini hand sanitizer-nya sudah bisa digunakan Sasa Lovers. Tapi lebih baik lagi kalau Sasa Lovers cuci tangan di bawah air mengalir langsung. Jadi fungsi dari hand sanitizer ini kalau misalnya Sasa Lovers lagi berpergian atau setelah menaiki kendaraan umum dan susah mencari tempat untuk mencuci tangan, Sasa Lovers bisa gunakan hand sanitizer. Sekarang Sasa Lovers sudah tahu kan bagaimana cara membuat hand sanitizer sendiri di rumah. Jangan lupa untuk dipraktekkan, dan terima kasih untuk yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Sampai bertemu di video-video lainnya. Bye-bye. Bagaimana anak-anak? Kalian telah selesai mencari informasi dalam video yang telah Ibu unggah? Setelah selesai, kalian Ibu suruh untuk mengidentifikasi dan menelaah video teks prosedur pembuatan hand sanitizer yang telah kalian lihat. Tugas ini kalian lakukan secara berkelompok. Setelah selesai, kalian bisa mengajukan pertanyaan apa yang ingin kalian ajukan dan dijawab antar kelompok. Contohnya, kelompok 1 memberikan pertanyaan kepada kelompok 2, kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada kelompok 3, dan seterusnya. Jadi di sini Ibu mengharapkan untuk kalian yang aktif dalam pembelajaran tanya jawab antar kelompok. Jikapun dari kalian tidak ada yang bisa menjawab, baru Ibu akan memberikan penegasan terhadap pertanyaan yang kalian ajukan. Bagi anak-anak, setelah kalian selesai tanya jawab antar kelompok dan mengajukan pertanyaan antar kelompok, di sini Ibu tugaskan kalian untuk mempresentasikan cara pembuatan hand sanitizer sesuai dengan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan sesuai dengan video yang telah Ibu unggah tadi. Masing-masing kelompok, setiap anak harus maju ke depan untuk mempresentasikan atau mempraktekkan cara pembuatan hand sanitizer sesuai dengan unsur kebahasaan, aspek lisan, dan struktur yang ada di dalam teks prosedur. Baik, setelah setiap individu maju ke depan untuk menjelaskan teks prosedur sesuai dengan struktur, kebahasaan, dan aspek lisan, sekarang Ibu ingin menegaskan kepada kalian bahwa teks prosedur merupakan teks yang menunjukkan bagaimana cara pembuatan sesuatu untuk mencapai keinginan. Seperti contohnya tadi, pembuatan hand sanitizer. Bagaimana kalian bisa melihat bagaimana tercapainya cara pembuatan hand sanitizer sesuai dengan strukturnya, kebahasaannya, dan aspek lisannya. Kalian bisa lihat dari video yang Ibu unggah tadi, bagaimana urutan-urutan dalam membuat hand sanitizer. Kalian bisa mempraktekkan hal tersebut di rumah dengan materi teks prosedur yang telah Ibu ajarkan hari ini. Baik anak-anak, kita telah menyelesaikan pembelajaran untuk hari ini. Pembelajaran metode pembelajaran berbicara dengan metode citizen prosedur dengan tema teks prosedur. Di sini Ibu akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini yang bisa kalian dapat adalah kalian tahu bagaimana aspek apa saja yang ada di dalam teks prosedur, seperti struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan. Dan kalian berani untuk mempresentasikan hasil pengamatan kalian terhadap video yang telah Ibu unggah dengan memperhatikan unsur struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan.
Cukup sekian pembelajaran untuk hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kalian tetap semangat pembelajaran daring seperti ini. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan keikhlasan, kesabaran dengan pembelajaran daring seperti ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dan semoga kalian bisa lebih mengerti dan lebih memahami setiap pembelajaran yang Ibu berikan kepada kalian, walaupun kita tidak bertatap muka. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu, membaca Alhamdulillah. Berdoa selesai. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.